Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ricky Uco Dan saya Mas Fajar. Masih kita di Bicara Kopi. Iya betul. Ini jadi ada dua bentuk kan. Salah satunya adalah Dua format ya. dua format, ada video dan ada podcast. Jadi kita kenapa ini dibuat? Kenapa ini dibuat? Karena pertama tetap tujuannya ada duitnya. Podcast belum ada. Iya. Belum ada ya? Mungkin Belum bakal ada. Kita bakal bahas apa nih? Ini kemarin kita pengen ngembangin. Gue dulu sempat bikin video sama salah satu. Iya benar. Salah Apa satu sih itu channel lah ya, channel TV YouTube. ya? Enggak, Apa channel YouTube? YouTube. Oh YouTube. Channel Oke. YouTube bahwa gue sempat bilang, lu bisa aja bikin kedai kopi modalnya 1 juta. Nah. Hari gini mungkin nggak? Hari gini. Mungkin nggak mungkin juga sih. Nggak tahu sebenarnya. Kalau zaman dulu sih gue benar-benar bisa memulai itu dengan langkah 1 juta rupiah. Kalau gue sih sebenarnya bukan patokan angka sejutanya Pak. Waktu gue lihat itu, gue ngeliat ini clickbait doang nih. Supaya orang nonton gitu. Ya, maksudnya angka sejuta kan bulat banget. Cuma maksudnya 1 jutaan lah ya. Cuma maksudnya itu kalau gue sih nangkepnya ya, lu nggak harus bayangin bahwa buka kedai itu harus butuh modal sampai butuh sesuatu yang wah banget. puluhan, ratusan juta gitu Harus loh. punya mesin dulu ya. Kayak ini gitu. Iya, artinya ketika lu memulai usaha kedai itu berapa sih yang minimal lu bisa punya? Akhirnya lu udah running deh gini. Bener. Lu juga pernah bikin kedai kan? Sudah pernah. Sudah pernah. Tapi gagal. Bukan gagal ya. Jadi, kenapa ini dibuat? Menurut gue sih ini penting apa? Benar kata Fajar. Menurut gue jadi ini jadi sesuatu yang cukup penting juga kalau misalnya ini supaya arahan lu buat itu bener. Iya. Artinya memang kalau kata Restu sih kalau tidak merencanakan sesuatu artinya lu merencanakan kegagalan. Iya. Dulu gue waktu pas kalau kita mau cerita balik flashback, gue dulu cerita gue mungkin ya sekitar 1 jutaan lah ya. 1 jutaan. Di mana itu? Bukan yang ini. Ya? Bukan yang ini. Ini adalah kedai yang saat ini sudah berkembang. Gue saat ini jalan kalau Kopi Baik sih sudah jalan 4 tahun deh. 4 tahun. Iya, 2016 ya. 2016. Soalnya gue mulai dari 2015 pertengahan. Oke. Dulu waktu gue mulai bikin kedai itu adalah jadi dulu gue jualan sirup yang gue jual adalah Tofin. Maksudnya lu jualan sirup? Iya, gue dulu salah satu reseller atau distributornya Tofin yang ada di Palembang. Dulu Tofin, oke. Tofin. Sebelum ada di sini Tofin ya? Iya benar, sebelum si Ko Frankie, gue lupa siapa sekarang. Yang punya aneka warna ngambil itu, gue dulu sempet jualan itu. Nah, gue punya salah satu customer gue yang punya kedai, Pak. Oke. Tapi Sudah ada bukan kedai. coffee shop. Bukan coffee shop. Jadi dia kedai yang jual minuman juga. Nah, pada saat itu gue coba untuk mencoba untuk jualan. Ceritanya sebenarnya gue kejebak juga, Pak. Iya. Gue tuh punya beberapa alat kopi di rumah sebelumnya. Iya. Cuma karena gue dulu waktu masih kerja, jadi gue tuh malah jarang gue gunain. Oke. Gue walaupun sebagai gue homebrewing abal-abal lah katakanlah gitu, tapi gue punya alat gitu. Gue punya grinder, gue punya ini. Jadi bini gue marah nih. Nah, Ini mending dijual atau ini ngasilin duit nih gitu. Jadi sampai akhirnya soalnya kalau nggak muter jadi beban nih. Iya, jadi beban, bro. Kalau diputar jadi aset. iya menemuin tempat gitu kan. Saat itu gue juga masih nebeng sama mertua gue. Jadi gue merasa kayak enak banget gue naruh grinder kan gede mah ya. Gue taruh situ, gede banget nih grinder gitu kan. Taruh di dapur lagi, dipakai juga enggak gitu kan. Gue jadi bingung. Akhirnya bini gue, kalau enggak ini kita jual, dia bilang gitu. Akhirnya lah gue puter. Akhirnya gue ngomong lah sama yang punya Kedai tadi, tempat minum tadi, oke. Dia jual susu sih. Oh, tempat minum susu? Tempat minum susu. Zaman dulu 2015 tuh, 2013 ke 2015 tuh lagi ininya banget. Susu-susuan, Pak. Oh, di Palembang? Palembang, benar. Bukan Bandrek, Pak? Bukan, Pak. Justru Bandrek tuh sudah lama waktu kita Oh, kuliah. sudah lama. Lu kuliah di sini, Pak. Gua kan di sini. Oke. Oke. Nah, dulu Susu tempat susuan. kuliah gitu lah. Kalau itu zamannya kalau nggak salah sih, dulu Jogja kan banyak tuh Kalimil lah, apa segala macam gitu. Yang di Kaliurang tuh ada juga.
Nah pada saat itu gue tawarin deh, kalau nggak salah gue inget banget itu pada saat itu pas lagi seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran lah di tahun 2015. Oke, bulan puasa. Bulan puasa. Oke. Jadi gue bilang, gue tawarin, gue bisa nggak gue jualan di sini, bilang. Oke. Gue jualan di situ dengan kesepakatan tertentu. Gue tuh sempet, ibaratnya gue sewa satu tempat lah, kalau di supermarket kayaknya sewa rak lah gitu ya. Oke, jadi satu space lah ya. Satu space lah gitu. Gue bisa nggak sewa satu space tapi satu meja sama dia gitu, satu bar gitu. Satu bar, oke. Gue minta satu. Satu bar, maksudnya satu bar sama dia. Iya, satu gabung. bar sama dia Gini. gabung, tapi gue minta satu space buat gue gitu. Bisa nggak gue jualan? Itu gue bayar sekitar 300.000. 300.000 Bulan. sebulan. Dengan potongan satu minuman itu 2.000 perak kalau nggak salah. Maksudnya gimana tuh? Jadi satu minuman yang laku 2.000-nya ke dia. Oh, 2.000 ke dia, sisanya kedua. Berapapun lu jual? Pokoknya 2.000-nya 2.000 ke dia. Oke. Itu di luar sewa. Di luar sewa, Pak. Di luar sewa. Di luar sewa 300.000. Jadi Jadi gue dulu punya grinder. Oh, berarti lu jualan kopi nih di situ. Bener, jadi gue jual kopi. Dia juga akhirnya membolehkan, akhirnya gue jual kopi tuh. Modal gue pertama itu adalah ini grinder dan satu lagi V6 drip. V6 drip. Oke. Grinder pada saat itu 2015 gue beli tahun 2000. Gue udah punya grinder tuh waktu gue beli pada saat itu 1,2. Latina tuh masih 1,2 di Maharaja. Oh, tahun itu. Tahun itu. Enggak, itu gue belinya waktu pertama kali beli. Masih 1,2. Kalau sekarang udah 2 juta. 2,2. Terus gue punya V6 drip ini punya mertua gue, Pak. Ini gue jujur nih. Jadi mertua gue punya 6 biji. V6 drip punya. Berarti hobi banget ngopi, Pak. Dia gara-gara ngopi di tempat mana gitu. Oke. Dia katanya enak kalau V6 drip. Karena memang ini sudah lama kan. Iya, Kita juga sudah. Ya walaupun waktu ketika gue belum ngopi, gue udah tahu ini V6 drip maksudnya. Gitu loh. Ini udah banyak banget tuh, apalagi kalau di negara-negara Melayu tuh, di negeri Melayu, Malaysia, apa segala macam pasti udah hafal banget sih begini-beginian nih. Jadi dia punya ada 6 biji. Oke. Gue bawa tuh 5, satu gue taruh rumah. Biar bisa ngopi. Masa dia nggak bisa ngopi jualan? Tega banget gue ngambil semua. Jadi gue udah punya nih, gue punya 5 biji. Jadi gue taruh di sono. Nah, pertama kali yang gue jual adalah kopi hitam sama kopi susu ini, Pak. Kopi hitam sama kopi susu. Iya, kopi susu dalam bentuk V6 drip. Oke. Kopi susu V6 drip lah ya. Iya, betul. Dan gue cuma ada ini dan ini free, Pak. Kalaupun kalian mau beli, kalau di zaman dulu kayaknya harganya berapa? Sekitar 60.000 lah. Sekarang 50 dapat nggak sih? Sekarang ada yang 80. Ada yang Cuma lubangnya agak gede. Oh, ada beda juga, Pak? Ada bedanya, Pak. Lubang-lubang ini agak gede, ini kan agak kecil. Oke. Ya sebenarnya sih macam-macam ya, sampai ratus ribu juga ada sih. Tapi yang tergantung mahan juga sih kayaknya. Bang, jadi gue punya satu ini dan gue mulai jualan tuh, Pak. Oke. Nah, gue mulai jualan. Itu kalau tempatnya sendiri lo siapin lagi enggak? Atau memang murni pakai bar dia itu tadi? Pakai bar dia sendiri. Gue juga pakai bar, gue taruh grinder sama ini. Dan gue gak punya pegawai, Pak. Oke, sendiri. Ya pegawai dia. Pegawai di Mr. Bill pada saat itu. Oke. Jadi pesan ke berarti menu gabung nih. Menu gabung, gue ajarin dulu pegawai. Oke. Ini gampang, karena ini kan paling gampang nih bikinnya. Dia bener-bener sama sekali. Ketika dia jualan susu, dia nggak jualan kopi susu, Pak. Dia kan jualan susu nih. Iya, tapi dia berbagai nggak jual kopi. susu-susuan. Dia masih bego pada saat itu tentang kopi. Berarti kopi susu juga nggak ada maksudnya variannya. Tapi jelas pada saat itu dia juga sebenarnya waktu itu jalan dia oke. Dia sebenarnya pengen lihat juga. Maka produk yang gue masukin itu mengganggu aktivitas dari penjualan susu dia. Benar, oke, masakan. Setelah gue jalan sekitar 4 bulanan kalau nggak salah, dia sih ternyata oke. Gue benar-benar nggak mengganggu aktivitas penjualan susu-susuan dia itu. Oke. Malah gue juga lebih diuntungkan gitu loh. Karena? Ya, gue nggak perlu beli showcase, Pak. Karena susu dari dia. Jadi gue selalu nembeng gitu kan. Artinya lo bisa beli susu dari dia maksudnya? Iya benar. Jadi gue kalau itu ya udah hitung aja berapa gue udah pakai. Oh iya benar. Gue udah pakai resep, terus gue udah kalaupun harus pakai susu,
Lu lu harus beli sendiri, nggak harus nyimpan sendiri. Gue cuma modalnya beans, grinder, sama Venom Dream. Oke. Timbangan lu pakai tuh? Timbang nggak ada, Pak. Mana ada timbangan? Timbangan kalaupun ada di tempat dia ada. Oh iya. Jadi gue bener-bener ini lu bikin modal lu minim banget, tapi itu bisa laku. Gue tuh bisa 1 bulan tuh 4 juta pada saat itu. Kok bisa ya? Waktu itu lo jual berapa waktu itu? Gue jual lumayan tinggi deh masalah itu, sekitar 15 sudah 10.000 sampai 20-an lah. Oh gitu. Karena gue harus ngasih dia 2.000. Ya, lo harus mempertimbangkan sebenarnya penjualan lu adalah di luar 2.000 itu. Iya, benar-benar. Awalnya sih gue ngasih harga emang ke dia, gue ingat sih. Ini harga gue segini nih bilang. Dia bilang, dia nggak serius nih jual begini? Nah. Gak ketinggian ya bilang. Coba dulu lah. Gitu. Ternyata gue bisa dapetin itu, Pak. Okay. Jadi gue sebulan tuh bisa meraup untung 4 juta. Karena pada saat itu gue dibilang serius banget, enggak juga. Tapi dibilang nggak serius juga enggak juga. Waktu itu lo full time di situ? Enggak, kan gue masih kerja. Oh iya. Jadi gue kalau pas libur aja. Oh, pas libur. Berarti lo nggak tiap hari. Gue nggak tiap hari, makanya gue nebengin ke si pegawai dia. Oke. Jadi dia, maksudnya jualan tetap? Jualan tetap. Jadi setiap itu, jadi gue udah pokoknya 300.000 tuh gue bantuin gaji pegawai dia, listrik, air, segala macem. Oh, dari situ semua? Dari situ 300. Tapi gue harus bayar 2.000 per tiap. Oh iya, oke. Ya udah dari 4 juta 2.000 banyak juga dia dapat. Ini enggak, Bro? Berapa ini semuanya? Oke, berarti gue jual tuh. Tapi maksud gue gini, gue saat itu benar-benar adalah sesuatu yang gue jual pada saat itu benar-benar dapat siapa, targetnya siapa, gue dapat banget tuh, Pak. Gue bisa menghasilkan uang tanpa lu berpikir bahwa lu punya kedai harus tempat yang punya kedai, harus selalu punya kedai dulu gitu. Artinya lu harus sewa tempat apa segala macam gitu. Sebenarnya tanpa lu benar-benar punya kedai dalam artian ya punya kedai gitu kan. Iya, fisik lu lihat punya tempat, sebenarnya lu udah bisa jualan gitu ya. Sebenarnya bisa aja. Jualan. Tinggal lu lobby aja, bisa apa enggak sih gitu sebenarnya. Oke. Lu tetangga lu jual makanan tapi nggak ada jual minuman, sebenarnya lu bisa aja. Iyalah. Atau misalnya kalau lu pakai kopi yang sudah dibubuk katakanlah misalnya, gue nggak punya grinder nih gitu. Iya tetap bisa juga. Tetap bisa juga kan. Misalnya gue beli nih katakanlah roast bean, minta tolong gilingin lah sekalian gitu ya. Kan? Artinya lu masih bisa hitung itu sebagai bahan kan sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalnya lu bicara ini jadi masalah apa ya? Kayaknya lu ego sama lu sosok idealis gitu loh. Harus ketika lu punya kedai itu lu harus punya tempat gitu. Lu harus sewa tempat bener-bener. Lu harus punya filosofi atas kedai lu sendiri. Soalnya bisa aja, cuma yang jadi masalah lu kan nggak punya budget yang sebegitu banyaknya untuk menciptakan satu tempat gitu loh maksud gue. Kalau lu pengen berusaha dulu, sebenarnya bisa-bisa aja. Iya benar. Kalau gue dulu kan kondisinya memang persis kayak gitu. Ya lu juga jadi sewa juga ya masalah. Waktu itu sebenarnya justru lebih bagi hasil benar Pak. Jadi tanpa benar-benar kalau misalnya lu bilang 300 itu kita nggak ada malah sebenarnya. Itu berapa ya? 1.000 atau 1.500 gue lupa tuh. Tapi yang jelas memang dari kita jual itu memang sudah ada potongan buat mereka. Oh langsung dipotong? Langsung dipotong mereka karena kita pakai satu kasir. Oh jadi kayak Pujasera gitu ya? Nah persis kayak gitu, cuman yang ada cuman kita gitu. Memang ya itu tadi kan memang benar sih kalau gue bilang sih, apalagi kalau misalnya gue kan gue penyeduh rumahan biasa ngopi filter dan kayak punya ego gue harus jualan kopi itu ya harus kopi filter, harus segala macam yang ya gue pengen banget nih gitu kan. Kalau itu memang nggak bisa direm sih, memang egonya kebayangnya punya kedai sendiri dulu dengan segala macam pernak-pernik yang justru lu nggak punya sama sekali. Yang padahal kan lu nggak mulai sama sekali gitu mungkin. Tapi bener sih ketika gue mulai itu ya pengalaman sih ya. Ketika gue mulai sebenarnya
bisa aja sih Pak kalau untuk jualan sebenarnya. Iya, kalau lu tujuan lu sebenarnya cari cuan untuk menyambung hidup katakanlah gitu. Apalagi itu ya. Apalagi itu gitu. Ketika lu the magic of kepepet tadi. Sebenarnya dengan langkah seperti itu lu bisa-bisa aja gitu. Apakah lu akhirnya jadi tidak beridealis? Tetap sebenarnya lu bisa aja beridealis. Bisa. Dalam artian ya gue saat ini jualnya kopi beans gitu. Bukan bukan kopi bubuk, gunting, bukan kopi Nescafe instan juga ya kan. Gitu. Bukan via Starbucks. Kan ada Starbucks keliling, oh enggak ada. Enggak ada. Bang Madura gitu. Oke. Maksudnya ada hal yang Bang, kita berarti semacam mencoba memberikan meluruskan persepsi kali ya, Pak ya. Boleh. Kalau sebenarnya lu mau punya kedai atau mau jualan kan gitu Pak. Lu mau cari duit. Lu sebenarnya mau kedai nego. Sebenarnya gini, Pak. Kalau misalnya lu passion lu bikin kopi terus lu bisa ngasilin duit. Itu bagus banget, Pak. Ya, cita-cita semua orang lah ya. Cita-cita semua orang. Cuma, Pak, yang ke arah situ, itu tuh kecil banget gitu loh. Nggak semua orang yang lu bisa punya passion, terus lu bisa nyari duit di passion lu. Nggak semua bisa seperti itu. Lu mau punya tempat sendiri, katakanlah nggak punya sewa, lu harus perhitungan harga sewa. Sewa nggak bisa 1 tahun 2 tahun lagi. Iya. Katakanlah gitu, apalagi sekarang. Apalagi rawannya kan kadang buka sewa 2 tahun laku terus sewa lu nggak diperpanjang. Iya benar, karena lihat lu rame gitu. Iya kan, terus suruh pergi kan sendiri. Terus yang punya tempat bikin kopi sendiri karena rame. Bisa juga gitu. Ayo bilang seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau gue lihat apa ya, itu cerita 4-5 tahun yang lalu sih sebenarnya. Sampai lu pernah pakai sepeda juga kan? Bener, gue pernah pakai sepeda. Pernah kan ya? Pernah itu. Ini partner gue nih. Pakai sepeda pernah, Pak. Jualan nebeng pernah. Jualan di emperan gue juga pernah, Pak. Saya buka booth itu doang. Iya, buka booth doang. Gue sebelum masuk ruko ini, Pak. Iya. Yang tempatnya Wah ini. Gue sebelumnya itu di luar, Pak. Sebelumnya di luar. Yeah. Dan gue cuma jualan dari malam sampai sore. Salah, dari sore sampai malam. Ngebak semua. Malam sampai 24 jam. Dari sore gue sampai malam tuh. Gue cuma jualan sampai situ. Gue modal berapa sih dulu kan? Kursi 2 meja cuma. Nah, kayak itu bisa lah kita ngitung perabotan waktu itu. Bener, perabotan. Pada saat itu setelah gue jalan di sana, gue mampu beli Rock Preso, Pak. 2 biji. Gede dong berarti. 1, 2,5, 5 juta. Dulu 2 juta, Pak. Oh, 2 juta. Dulu 2 juta. Iya, gue beli 22. Dulu 2 juta. Gue punya Rock Preso, akhirnya gue jual espresso base. Keinginan gue itu terpenuhi. Mulai tersalurkan tuh. Ego lo ya. Ego. Passion gue karena gue lebih basicnya ke espresso. Gue demen banget tuh. Gue ngerosting aja espresso banyak. Filter nggak ada, Bang? Filter nggak ada. Ini dari bukan Bali sini. Ini dikasih orang. Mulai tuh berarti kan ada kayak tahapannya lah ya. Betul. Lu mulai punya tempat sendiri lah ya. Iya, akhirnya gue punya space tersendiri maksudnya. Nggak nebeng orang lain lagi. Karena tempat gue nebeng yang itu bangkrut, Pak. Tutup ya. Sama kejadiannya pakai gue, Pak. Habis kontrak di sana gue cabut. Tapi sebelum itu bangkrut, gue langsung buru-buru lari, Pak. Buru-buru lari, terus gue dapat tempat di sini. Gue dulu jualan di luar. Ruko yang saat ini gue tempatin dulu laundry, Pak. Jadi lo punya meja sendiri, punya kursi, punya bar sendiri, punya pegawai sendiri lagi, Pak. Bar yang panjang itu, Pak. Yang lu pakai untuk acara booth itu? Iya, acara itu baru jadi itu, Pak. Itu ngutang, Pak. Oh, ngutang. Itu dulu ngutang. Oke. Jadi gue udah punya peralatan, gue punya grinder, punya Rock Preso, punya Vietnam drip. Terus ada beberapa hal yang kita masih banyak kurangnya sebenarnya. Cuma niatan baik, kalau kata kita sih, niatan baik itu pasti
Jalannya ada aja. Iya. Dan itu gue benar-benar mengalami itu, Pak. Jadi kalau kata orang bilang rezeki itu nggak selalu datang dari lu sendiri gitu, tapi mungkin dari orang lain buat lu gitu. Oke. Apa? Jembatannya gitu. Kita punya temen, dia baru dapet job, ada duit, Pak. Oke. Kita mau minjem duit nggak mungkin. Oke. Kebetulan keahlian dia tukang kayu, Pak. Oke. Gue bilang, gue pengen bikin kedai, gue pengen punya meja, tapi gue nggak punya duit. Terus dia bilang, gue buatin, lu ngutang. Oke. Jadi jadilah meja gue yang bisa dilipat-lipat itu. Iya. Bisa jadi koper. Jadi kalau pada duduk. dilebarin aja. Tapi kalau dilebarin jadi 3 meter. Nah itu yang pertama tuh, Pak. Oke, ya. Oke, kita butuh waktu berapa? 8 bulan kalau nggak salah. Sekitar 8 bulan bayar meja itu, Pak. Oh, untuk lunasin. Dan itu sebenarnya hal yang biasa, Pak, ya, dalam bisnis. Artinya lu nggak harus punya duit sekarang untuk apa ya? Untuk lu punya sesuatu. Artinya lu bisa gimana mengatur flow keuangan lu kan. Iya, kalau kita ngomong sebenarnya kalau lu misalnya ini tergantung tinggal pilihan lu sendiri sih. Iya, lu nggak bisa semata-mata lu harus punya duit dulu satu. Ya boleh gitu. Ya, boleh Lu aja gitu. Cuma maksudnya kalau lu nunggu duit lu jadi 1 M terus lu baru punya kedai, lu baru mau gerak. Sementara lu nggak punya kemampuan duit untuk ngumpulin sampai segitu. Iya segitu. Lu butuh waktu berapa lama sih pada saat itu kalau misalnya. Daripada lu nggak jalan-jalan, dengan seperti itu. Tinggal lu pilihannya tinggal 2. Oh lu mau pinjaman bank? Iya oke kalau lu mampu aja. Ya, dan lu mau aja sih. Secara hitung-hitungan kalau lu mau. Kita pada saat itu sih nggak mau dan kalau dihitung itu kayaknya nggak mampu gitu kan. Iya. Ya, gue bisa dibilang ketika gue pindah ke sini, gue juga akhirnya merintis lagi dari awal. Artinya konsepnya adalah mencicil, bukan cuma mencicil uang, tapi mencicil seberapa lu mau tumbuh kan gitu. Iya. Jadi dari nebeng ke punya tempat sendiri lah ya kita bilang. Dan punya bar sendiri akhirnya. Makanya gue 2015 di sana, 2016 Agustus kita udah pindah ke sini, Pak. Oke. 2017 perkembangannya adalah gue masuk ruko, Pak. Masuk ruko. Masuk ke dalam ruko. Jadi gue benar-benar tempat di dalam. Gua dulu tuh lo udah selesai lu kayak pecel lele, Pak. Beres-beres gitu. Bubar jam 12 misalnya, pulang jam 2. Gitu, baru beres-beres sih lumayan tuh, Pak. Males sih. Tapi akhirnya karena itu kekurangan itulah kita tuh bercita-cita gimana kalau misalnya kita masuk ruko. Gimana cara nih? Benar-benar tuh benar-benar disiplin sampai akhirnya udahlah. Ada ruko masuk, Pak. Budgetnya ada. Oke. Jadi lu harus benar-benar ketika lu berusaha, ya lu menyiksa diri juga gitu loh. Jangan langsung ambil ya. Jangan langsung ambil. Jangan langsung ambil untung maksudnya. Ya kalau ngambil untung maksudnya dari sisi lu pribadi gitu. Enggak langsung ambil untung gitu. Itu keberanian. Di tahun-tahun ini gue udah punya 1 kedai. Gua tahun ini mungkin akan memperluas kedai gue. Menjadi 10 ruko ke samping kiri. Atau buka cabang, Pak? Buka di cabang. Pintu sebelah. Itu dibesarin, Pak. Ya kan mana tuh beda konsep, Pak. Satu tuh buka, satu ketutup. Kalau lu ngelihat ada progresnya, Pak ya. Lu punya mesin sekarang? Saat ini gue punya mesin. Nggak pakai rock pressure lagi. Nggak pakai pressure lagi. Tapi dari segala hal yang gue dapat adalah gue tuh selalu punya Kopi Baik, maksud gue tuh selalu punya visi atau keinginan ke depan dan itu harus terpenuhi, Pak. Oke, ada target. Ada target lah, ada target. Jadi kalau misalnya lu target nih, gitu. Gue kan punya bos gue kan di Bandung tuh. Tinggal nunggu laporan ya? Iya, nunggu laporan. Pokoknya gue setiap dia balik harus ada yang berubah di Kopi Baik. Berubah letak duduk aja? Kok itu suka marah-marah, Pak? Nggak bohong. Tapi nggak, sebenarnya ada sebuah target, sebuah pencapaian yang kayaknya misalnya beberapa hal memang ketika gue sudah jualan, pelanggan gue tuh terlalu banyak, Pak. Jadi gue pakai rok preso aja
Nggak ngejar lagi. Menurut lo, hitung-hitungan lo ngejar aja secara sih cost? sebenarnya. Cuma maksud gue jadinya kita maintenance-nya jauh lebih Oke, biaya maintenance-nya lebih gede. maintenance-nya jauh lebih gede. Setelah gue hitung-hitung, kalau misalnya gue punya mesin, harga maintenance itu kira-kira sama, Bang. Sama. Tapi dengan kecepatan yang Jauh lebih tinggi. lebih tinggi, lebih cepat. Dan gue juga kasihan sama pegawai gue kalau misalnya pakai. Ya lumayan Pak kalau habis sama gabung sama lo kan dia kekar. Iya, gue juga sempet keker di sini. Karena gue tuh waktu pas zaman dulu bisa sampai 100-an lah, 100 gelas lah sehari. Untuk espresso aja. Maksudnya espresso base aja. Jadi gue menurut gue gitu sudah cukup untuk membuat sebuah pertanyaan dan membuat sebuah jawaban dari kebutuhan gue sebenarnya. Iya. Nah, kalau gue paksain itu juga, sebenarnya gue jelas itu kasihan juga sih sebenarnya sama pegawai gitu. Iya. Dan lo tetap menghitung juga itu tadi kan bahwa Oh jelas Pak, ketika lo harus mengambil langkah harus dihitung. ya, karena kan ketika lo beli mesin kan nggak cuma soal maintenance berapa lo beli mesin kan, tapi berapa biaya operasional mesin lo. Bener, lo tutupin juga nggak kan? Gue malah sempet bikin hitung-hitung kan pakai Excel gitu Pak. Oke. Kebutuhan dari listrik kalau gue pakai mesin. Oke. Kira-kira gue nambahnya berapa? Hmm. Terus tuh biaya maintenance, kira-kira yang sering rusak dari mesin apa? Harganya Oh iya itu berapa, harus gitu. kita harus tahu juga ya. Harus tahu juga. Sama sebenarnya ketika lo pakai rock pressure juga lo harus tahu ya, Sebenarnya yang harus paling tahu. boros apa ya. Iya. Pas kira-kira kalau mesin memang penyakitnya itu aja sih. Lu mau pakai rock presso, mau pakai mesin, Sebenarnya pasti seal itu pasti harus ganti pertama. Ganti. Karena itu bentuknya dari karet, bisa getas, bisa bolong. Ya, Sobek ya? itu adalah sobek. Itu hal yang biasa lah. oh, Kalau gue hitung-hitung, gue beli seal buat mesin aja yang saat ini itu sekitar 80.000 paling mahal, Pak. 80.000. Oke. 80.000-an. Lo beli rock presso, itu 100.000, 80 sampai 100.000 sama aja. Sama Pak, aja ya? sebenarnya. Dengan usia pemakaian Yang buat gue sama-sama juga. sama aja ya. Kalau misalnya lo udah sering pakai Ya, kalau lo 6 pakai bulan, itu juga 100, 6 bulan. iya. Iya, sama-sama 6 bulan kan. Ya, gue pikir kayaknya dan gue mempercepat produksi tapi dengan biaya maintenance yang mungkin sama gitu. Paling tinggal biaya listrik aja. Gue sempat ngitung biaya listrik juga buat gue buat satu mesin oke-oke aja sih. Nggak sampai akhirnya lu karena lu punya mesin lu harus jadi naikin harga, kayaknya enggak otomatis ya. nggak otomatis. Gue pakai rock presso sekitar 500 ribuan sebulan. Saat ini gue cuma nambah jadi 700.000. Akhirnya Enggak nambahnya beda cuma jauh 200, ya. nggak jauh beda jauh. Nggak sampai 2 kali lipat juga enggak. Dan nggak harus dibebanin langsung ke konsumen lo juga ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya lu pakai harga lebih tinggi karena lu pakai mesin mungkin karena prestis aja kali ya. Lo bisa jadi. Bahwa, Karena oh lu udah buat pakai mesin gitu kan. Malah apalagi kalau mesin gitu, lo dengan merek tertentu Iya, kan betul. nggak mungkin ditongkrongin di ruko yang yang asal. Lo harus mendesain ruko lo, tempat lo mewah mungkin lah ya. biar dengan pantas mesin. itu mesin duduk di situ ya. Harus mantesin mesin sama kedai lah gitu. Kecuali mendemir nggak Pak? Itu Gerobak grindernya Pak. cuma grinder doang dia. Tapi di gerobak kan juga. Ya, kayaknya lebih kenceng di prestisnya kali ya. Ya pilihan juga lagi sih Pilihan gitu lo kan. lagi Lo sih mau ngedepanin prestisnya atau ya kalau ujungnya cari duit ya itu tadi ya. Berkembang lah ya. Mulai dari Iya. lu mulai baru bisanya apa dulu nih gitu. Kalau Ya lu bisanya apapun yang sebenarnya kalau lu mau lu bisa aja. Tinggal lu mau apa enggak. Kebanyakan orang tuh lebih gengsi karena ketika lu harus nembeng tapi nggak punya kedai sendiri gitu loh. nggak punya nama sendiri Nggak punya mungkin. nama sendiri gitu. Gue tuh di 2015 nggak pakai nama sendiri loh, Pak. Ya lu masih di tempat jual susu itu kan? Susu itu. Jadi gue cuma nembeng bahwa di tempat susu itu sekarang ada kopi, udah gitu aja. Oh, ibaratnya orang juga nggak tahu lu yang nongkrong di situ kan? Iya, katanya. bener. Saat itu. Iya benar. Jadi memang kalau cari nama mah nggak dapet kalau kondisi jualan kayak gitu gitu. Iya, mau ngapain juga. Cuma pada saat itu ya, gue sih cukup bangga dengan pencapaian pada saat gue buka di situ. Oke. Oh, emang, 4 juta, saya mau ngasih bersih loh 4 juta Pak. Lebih ya, lebih. Saksi hidupnya ada di sini. Atau sebenarnya kalau kita ngomong
itu kalau kita ngomong jualan kopi performer kedai. Apalagi kalau zaman sekarang kan lu sebenarnya bisa jual kopi dalam bentuk kemasan kan. Dalam bentuk kemasan, dalam bentuk instan. Ada nih sekarang. Tinggal lu aja. Jadi sebenarnya tanpa punya tempat pun, karena kalau misalnya kemasan, Pak, lu tanpa punya tempat pun lu bisa jual nama lu kan ibaratnya. Lu bisa memperkenalkan nama lu, brand lu sendiri. Ya gue pernah bikin, maksudnya. Terus sekarang juga, maksudnya sampai sekarang juga ada orang yang masih bikin, walaupun nggak punya kedai sendiri, ya, tapi dia punya brand sendiri, kopi kemasan, kopi botolan misalnya yang lagi ngetren 2 tahun belakangan gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi sih, bukan soal ya pilihan lo aja sih, mau lu sebenarnya pengen jualan apa sih gitu. Iya, lu pengen cari duit atau lu pengen nampilin diri lu aja gitu. Kalau mau nampilin diri lu ya bikin YouTube aja maksudnya. Lu nyeduh gitu kan, kayak teman kita. Oke, jadi sebenarnya persoalannya kalau kita ngeliat ke video lu bukan soal sejutanya sih gitu ya. Iya. Artinya gimana lu buka jualan kopi itu dengan modal seminimal mungkin yang lu punya. Itu satu, yang kedua soal nego kali ya. Artinya gimana lu, ya mungkin lu nggak punya duit tapi kita bisa barter apa nih gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ada lagi, Pak? Itu aja sih sebenarnya. Banyak sebenarnya ide-ide bisnis yang mungkin bisa kalian mulai dengan harga yang lebih minim. Mungkin pada saat ini malah justru saat ini sih sebenarnya lebih fleksibel gitu loh. Iya. Latina emang jauh lebih mahal saat ini, 2 juta sampai 3 jutaan. Cuma saat ini banyak juga grinder yang dari Taiwan yang jauh lebih murah juga, Pak, dengan hasil yang ya sama gitu, sama kayak ini. Lu bisa dapat di 1 juta, 1,3. Sebenarnya pilihannya justru apalagi zaman sekarang alat kopi itu makin banyak dan jadi banyak pilihan gitu loh. Betul. Dan dari harga dan benar. Ya kalau ya balik lagi kan, kalau lo mau cuma sesuaiin sama produk aja sih gitu. Ya balik lagi sih, nggak harus ngejar ego juga kan. Kalau memang bisanya baru, katakanlah sesimpelnya grinder tangan lah, Pak ya, kita bilang. Walaupun harus olahraga juga gitu kan. Ya, tapi ya kita coba aja lah, Pak ya. Oh, lu mau nyoba pakai grinder tangan? Nah, tapi sekarang sudah ada lah grinder listrik yang seharga grinder tangan. Ya. Atau sekarang banyak grinder tangan lebih tinggi daripada grinder listrik ya. Yang 7 juta, ini cuma 3 juta. Lu masih capek juga gitu. Artinya zaman sekarang kalau mau jualan itu alat kopi makin banyak, pilihannya beragam, harganya juga beragam banget, yang paling terjangkau sampai yang nggak masuk akal. Dari yang buat yang nggak mampu maksudnya. buat yang mampu masuk aja. Tuh. Terus kopi sekarang roastery banyak, Pak ya. Kalau belum bisa ngerosting sendiri, bisa banyak pilihan lah sekarang, mau dari luar ya, kalau dari Palembang juga sudah ada gitu kan. Jadi emang ada berapa, 15 lebih ya roaster. Jadi nggak ribet, pilihan banyak. Kalau mau jual kopi filter bisa gonta-ganti kan. Terus roaster yang tinggi pun sekarang sudah punya varian yang murah-murah juga. Iya. Bukan murah sih, terjangkau. Yang lebih terjangkau, yang bisa pas masuk hitungannya. Masuk hitungan jualan. Tinggal bagaimana cara lu ya yang lu pikirin, tinggal target lu siapa. Oh iya, target marketnya. Oke. Target marketnya siapa, lu jualan di mana, targetnya siapa, mungkin itu bisa jadi patokan saat ini. Iya. Ketimbang lu mikirin budget yang lu punya. Sebenarnya gimana lebih ke jualannya ya, ke who-nya ya. Who-nya siapa? Nah, kalau kata Koko sih who-nya siapa? Dan sebenarnya banyak banget Pak yang bisa lu capai dari situ. Tinggal lu mau lobby bisa juga gitu. Lu mau bikin langganan apa segala macam, sebenarnya terbuka banget saat ini. Ya sekarang udah banyak pilihan juga kalau kita lihat itu gimana cara jualan, teman juga bisa. Ya tinggal lu ikut perkembangan aja. Lu tuh yang penting lu bisa menurunkan ego lu sedikit. Tentang sebuah idealisme, lu dengan cara seperti ini sebenarnya tetap masih bisa beridealisme juga, toh? Tetap bisa ya. Saat ini tuh juga, kalaupun memang jualan, gue saat itu juga tetap gue pakai beans, gue nampilin beansnya, gue juga
Sesekali gue coba tampilin V60 karena gue kebetulan dulu juga punya yang dari plastik. Waktu itu lu udah kenalin atau belum, Pak? Udah kenalin. Udah sempat kenalin. Kan gue yang bikin lomba pertama V60. Di Benteng Kota Besar ya? Di Benteng Kota Besar. Ini salah satu alatnya itu ini. Ini masih ada nih. Ini alat 2015 Pak ya? 2015 akhir. Iya, benar. November apa? November ya? November, Desember. Oktober ke? November gitu lah. Soalnya Desember gue baru ngopi. Tahu banget ya? Ya, lu bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tinggal target pasar aja, cocok atau enggak. Jangan sampai lu akhirnya gara-gara lu anak filter lu jual filter tapi ternyata target lu nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Terus lu nyalahin orang yang nggak suka kopi filter. Ya, jangan juga gitu. Ya. Tapi yang jelas kalau lu pengennya adalah kopi yang paling umum lah. Itu yang paling cepat. Atau French press mungkin. Ya bisa jadi pilihan lah. French press juga bisa jadi pilihan, gua tahu di mana. Ada pokoknya. Ada di situ tuh. Nah. Seliter gede banget. Enggak, 600. Jadi sebenarnya targetnya siapa? Yang jelas kalaupun lu mau mulai sesuatu, gue kasih tahu bahwa yang pasti keluar aja dan pasti diminatin. Kayak kopi hitam, kopi susu. Kopi lu nggak punya Vietnam drip, lu bisa kasih susu kental manis, lu taruh kopi bubuk. Kalau di sini namanya kopi susu kampung dan itu enak banget, Pak. Sekalian promo. Dan itu juga ya tapi kan benar-benar kopi yang biasa kita minum, kopi susu gitu. Kopi susu karena menurut gua kenapa itu pun muncul karena di rumah pun kadang-kadang orang udah nggak bikin itu lagi, Pak. Iya, benar. Mungkin ketika dia di kedai lu atau di kedai gua dia membangkitkan memori dia masa lalu bahwa biasanya juga dia minum kopi. Iya, dulu juga gua minum itu. Iya, intinya adalah sesuatu yang cepet dulu diterima oleh masyarakat, yang umum supaya orang nggak banyak terlalu membayangkan dan mempertimbangkan ketika beli atau datang ke kedai lu. Dan berekspektasi yang wah, tapi ketika mencoba produk lo mereka nggak cocok gitu. Betul. Jadi jangan sampai lu terjebak karena konten YouTube atau yang lain-lain. Nasihat gue sih cuma satu, lu mulai aja dulu kayak kata Tokopedia. Ya kalau kata Gojek pasti ada jalan, Pak. Jadi lu mulai, yang jelas apa yang harus lu lakuin ya jual sesuatu yang fast moving dulu, terus yang paling umum dan paling bisa diterima oleh orang-orang gitu. Ketika lu udah punya duit, di saat itulah mungkin lu bisa mulai mempertimbangkan idealisme lu. Mulai mencicil idealisme lu lah. Lu bisa main filter, lu bisa punya varian yang lebih banyak, lu bisa punya pegawai yang bisa memasarkan itu, lu punya target yang jauh lebih luas, pindah tempat, pasang mesin, segala macam. Ya. Oke. Inilah bicara kopi episode ke-4, 3 atau 4 dalam video ya? Dalam video dan podcast di Spotify. Sebenarnya kalau misalnya Spotify lu tidak berbayar, harusnya sih tetap bisa. Kalau nggak ada, lu bisa di breaker.audio atau di radioindependen.com kalau nggak salah. Nah, itu lu bisa dengerin juga kita di situ. Iya. Akhir kata saya Rigo Uco. Dan saya Ahmad Fajar. Demikianlah Bicara Kopi. Terus dukung. Lupa follow IG kita. Ya. Bicarakopi.plg dan subscribe channel ini di Bicara Kopi Palembang. Terus like buat yang ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.